Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7065 sampai bab 7067. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mendengar ucapanan Ye Chen, Li Yalin tak kuasa menahan tawa. Awalnya, kupikir kau benar-benar akan memberikan Wu Shuhang pil pemulihan secara cuma-cuma, dan aku pun sedikit merasa kecewa di dalam hatiku. Tapi sekarang tampaknya pil ini benar-benar memberikan rangsangan yang hebat kepada Wu Feiyan. Sementara di saat yang sama tidak membuat Wu Shuhang memperoleh manfaat apapun, sebuah jurus serbaguna. Ye Chen mengangguk dan berkata, ramuan itu memang berharga, tetapi selama bisa memberikan efek yang diinginkan, maka itu sepadan dengan harganya. Li Yalin menambahkan, Wu Shuhang ini juga cukup sial karena 3 tangannya dipotong berturut-turut. Ye Chen tertawa. Keluarga Wu yang berada di bawah naungan Wu Feiyan itu jahat atau membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Mereka mampu berkembang biak hingga hari ini. Puluhan ribu atau bahkan lebih prajurit dan pengawal primus yang tewas diperbudak oleh Broken Clearance Society tidak dapat dipisahkan dari ini. Kalau dipikir-pikir, semua orang punya dosa asal. Bagiku, memotong tangan Wu Shuhang saja sudah merupakan tawaran yang menguntungkan. Setelah berkata demikian, Ye Chen menambahkan, tidak, aku sudah memberinya tangan terlebih dahulu, dan baru memotong salah satu tangannya setelah itu. Itu sudah dianggap seimbang. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Wu Feiyan. Li Yalin tertawa. Memang, menurutku yang paling dibencinya saat ini pastinya Wu Feiyan, bukan kamu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, ngomong-ngomong Tuan Ye, bagaimana Anda bisa mendapatkan ide ini? Apakah Anda begitu yakin bahwa Wu Feiyan pasti akan memotong tangan kiri Wu Shuhang lagi? Jika itu saya mungkin tidak akan melakukan itu. Pertama kali saya memotong tangan kirinya adalah hukuman baginya. Dia telah menerima dan menyelesaikan hukumannya saat itu. Setelah itu jika seseorang memberinya ramuan dan membuat tangan kirinya tumbuh kembali, saya rasa saya tidak punya alasan untuk memotong tangan kirinya lagi sendiri. Jika saya meninggalkan tangan kirinya, dan membuat ramuan yang Anda berikan kepadanya menjadi fakta yang mapan, itu tidak hanya akan menyoroti keadilan dan ketidakberpihakan saya. Itu juga akan membuat musuh saya kehilangan ramuan dengan sia-sia. Tetapi jika saya memotong tangannya sekali lagi, bukankah itu akan jatuh tepat ke dalam perangkap lawan saya? Ye Chen tertawa, Inspektur Li, alasan mengapa aku mengatakan bahwa aku akan menatap Wu Feiyan sebelumnya adalah karena aku akan menggunakan ramuan ini untuk mempermalukannya. Meskipun Wu Feiyan telah bertahan hidup hingga saat ini, struktur organisasi dan logika yang mendasari kekuasaannya atas masyarakat Qing yang rusak masih merupakan pemikiran seorang raja feodal dari dinasti Ming. Para raja di era feodal, tidak peduli apakah mereka raja yang cerdas atau redup, memiliki sifat umum untuk tidak dapat menoleransi penghinaan. Raja Yanju dianggap sebagai raja yang cerdas dalam hal prestasinya. Jika Fang Xiaoru tidak memberinya wajah, dia masih bisa mengeksekusi 10 klannya. Jika Wu Shuhang melambaikan tangan kirinya, Wu Feiyan tidak akan memiliki wajah lagi. Dia tahu aku akan menggunakan ramuan ini untuk mempermalukannya, tetapi dia hanya bisa melakukannya. Setelah berkata demikian, Ye Chen menghela napas. Sebenarnya, aku berharap agar Wu Feiyan tidak memotong tangan kirinya Wu Shuhang lagi. Jika demikian, anggota inti dalam perkumpulan penyingkiran barang bekas akan tahu bahwa musuh misterius mereka ini memiliki ramuan ajaib seperti pil pembentukan kembali di tangannya. Itu akan membuat mereka semakin meremehkanku. Di saat yang sama, itu juga akan menurunkan kepercayaan mereka kepada Wu Feiyan. Li Yalin merenung sejenak, mengangguk ringan, dan berkata, ini adalah level yang belum saya pertimbangkan, sepertinya pemikiran investigasi kriminal masih sangat berat sebelah. Ye Chen berkata, ada spesialisasi dalam seni, jadi sebuah tim membutuhkan berbagai macam profesional agar bisa saling melengkapi. Kalau saja Wu Feiyan punya detektif yang ahli dalam investigasi kriminal seperti Anda, Inspektur Li, di bawah komandonya, saya khawatir dia pasti sudah tahu siapa saya sekarang. Li Yalin mengangguk dan tersenyum, ada benarnya juga. Tapi logika yang mendasari masyarakat Qing yang rusak juga menentukan bahwa sulit bagi mereka untuk memiliki bakat-bakat kelas atas yang sesungguhnya. Kecuali anggota-anggota yang dikendalikan dan diperbudak, yang lainnya pada dasarnya adalah orang-orang keluarga Wu sendiri. Mereka yang diperbudak selalu harus waspada dan berhati-hati terhadap mereka, dan mereka sendiri sangat memusuhi mereka, dan tidak akan benar-benar sepenuh hati menjual hidup mereka untuknya. Jika keluarga Wu sendiri dapat menumbuhkan bakat-bakat terbaik, tidak apa-apa. Jika keluarga Wu tidak dapat menumbuhkan mereka, maka itu benar-benar orang-orangan sawah.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen tertawa dan berkata, lihat saja akhir dinasti Qing. Para bangsawan istana dan 8 panji itu telah hidup dalam kemewahan selama ratusan tahun, di manakah satu karakter yang dapat membantu bangunan itu runtuh? Jika bukan 4 jia akhir dinasti Qing agar istana Qing dapat terus berlanjut, para bangsawan kerajaan Manchu itu telah lama melarikan diri kembali ke Guanwei, dan 4 jia Manchu itu, tanpa kecuali adalah orang Tionghoa Han, Wu Feiyan. Jika masa depan masih nepotisme, maka hasil Dewan Qing yang hancur mungkin tidak sebaik akhir dinasti Qing. Akhir dinasti Qing setidaknya ada 4 jia untuk melanjutkan Qi, dan dia, bahkan 1 jia pun tidak. Lialin bertanya, kalau begitu, apakah Nona Song dianggap sebagai seorang lajang? Bukankah kamu mengatakan bahwa bakatnya jauh melampaui orang normal? Ye Chen berkata, bakat Song Ruyu itu memang jauh melampaui orang biasa. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda memang luar biasa. Namun, dengan pemahamanku saat ini tentangnya, dia hanyalah seorang jenderal bela diri. Bahkan jika dia tidak ditangkap olehku, dia tidak akan mampu membawa peningkatan menyeluruh bagi masyarakat Qing yang hancur di masa depan. Masyarakat Qing yang hancur saat ini, bagaimana mereka bisa berperang? Yang mereka butuhkan adalah otak yang modern. Setelah berkata demikian, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, dengan kekuatan Wu Shuhang, kehilangan kedua tangannya bukanlah hal yang mengancam jiwa. Sepertinya dia tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dia juga tidak berani lari ke rumah sakit dengan cara yang bermartabat seperti itu. Menurut Inspektur Li, apa alasannya? Lialin berpikir sejenak dan berkata, setelah masalah remolding dan Wu Shuhang telah sepenuhnya terungkap, dan pergi ke rumah sakit dengan cara yang bermartabat tampaknya tidak membuat perbedaan apakah dia menyembunyikannya atau tidak. Sambil berkata demikian, Lialin menambahkan, dan kukira, dia juga pasti takut kau akan memberinya pil pembentukan ulang yang lain. Setiap kali kita menghadapi kasus pembunuhan, terutama ketika kita menghadapi kasus pembunuhan dengan motif yang tidak diketahui dan cara-cara khusus, hal yang paling mengkhawatirkan adalah akan ada kasus kedua sebelum kasus tersebut terpecahkan. Karena kasus pembunuhan semacam ini tidak seperti perampokan dan penculikan atau pembunuhan karena dendam dan cinta. Sasaran perampokan dan penculikan itu acak. Sasaran pembunuhan karena dendam dan cinta itu kebanyakan tunggal. Namun, motifnya tidak diketahui dan caranya khusus. Seringkali, kemungkinan besar akan menjadi kasus pembunuhan berantai. Jika berada di tempat Wu Shuhang, dia sekarang pasti juga paling takut kau akan menggunakan cara yang sama untuk memperbaikinya lagi. Kali ini, tangan kiri dan kanannya tumbuh bersamaan. Wu Feiyan mungkin harus memotong kedua tangannya lagi karena marah. Dengan pelajaran yang didapat dari pertama kali, pil pembentukan ulang untuknya seharusnya adalah sesuatu yang tidak ingin dia ambil dalam hidup ini. Bersembunyi di rumah sakit akan lebih baik daripada membiarkan dia mati. Sama saja dengan membuat kekurangan tangannya diketahui publik, dan pada saat seperti itu, kamu pasti tidak akan memberinya remolding dan lagi. Ye Chen mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tapi ini juga membuktikan kalau dia sudah tidak punya nilai lagi di Broken King Society. Broken King Society tahu kalau dia sudah terbongkar. Mereka tidak bisa membunuhnya, mereka juga tidak bisa mengizinkannya kembali ke kantor Panglima Tentara Kanan. Membiarkannya pergi ke rumah sakit juga dianggap sebagai solusi pemukiman kembali sementara. Lialin bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye berpikir, apakah Wu Shuhang masih berguna? Ye Chen berkata, sulit untuk mengatakannya, dari segi intelijen, apa yang dia ketahui tidak lebih dari informasi dari kantor Gubernur Tentara Kanan. Sekarang setelah aku memahami gerakan baru kantor Gubernur Tentara Kanan dan dia sendiri telah dikecualikan, ke depannya, dia mungkin tidak akan bisa mengetahui lebih banyak tentang masyarakat Qing yang rusak daripada aku. Sambil berkata demikian, Ye Chen menambahkan, tetapi jika berbicara secara emosional, dia seharusnya membenci Wu Feiyan sampai ke tulang. Jika aku berjanji kepadanya bahwa ketika Wu Feiyan meninggal, aku akan memberinya pil pembentukan ulang lagi untuk membuatnya menjadi manusia normal, maka dia seharusnya lebih condong kepadaku untuk menang antara aku dan Wu Feiyan, daripada Wu Feiyan. Lialin berkata, itulah maksudku.
Wu Shuhang saat ini juga pasti tahu di dalam hatinya. Jika dia masih bisa menjadi normal lagi di kehidupan ini, aku khawatir hanya kamu yang bisa memberinya kesempatan itu. Jika kamu memberinya janji, mungkin dia akan jatuh kembali. Hanya saja, jika dia sudah tidak berharga bagi Broken Clearance Society, dia juga tidak berharga bagi kita. Jadi, tentu saja, tidak perlu terlalu banyak berinvestasi padanya. Ye Chen berkata, apakah dia berharga bagi kita atau tidak, tergantung pada apakah dia masih punya kesempatan untuk kembali ke masyarakat Qing yang rusak di masa depan, apakah Wu Feiyan ingin membiarkannya berjuang sendiri di Maroko, atau apakah dia ingin membiarkannya tinggal di sana terlebih dahulu, lalu membiarkan orang-orang dari kantor gubernur tentara kanan menjemputnya saat waktunya tiba. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Li Yalin mendecakkan bibirnya. Bagaimana kalau kita berkomunikasi dengannya? Beritahu dia bahwa jika dia mau kembali ke kantor komandan tentara kanan dan bekerja sama denganmu untuk memberikan informasi lebih lanjut. Di masa mendatang, setelah kematian Wu Feiyan, kamu akan membuatnya kembali normal. Ye Chen berkata, ya apakah orang ini punya nilai atau tidak masih belum diketahui. Untuk saat ini, lebih baik tidak melakukan kontak langsung dengannya. Li Yalin berkata, ngomong-ngomong, kita bisa melakukan observasi secara diam-diam, minta seseorang untuk menyiapkan beberapa mesin penjual otomatis di rumah sakit, mengamati situasi umum rumah sakit, dan yang terbaik adalah memasangnya langsung di bagian rawat inap. Ye Chen berkata, mesin penjual tiket adalah hal yang biasa di rumah sakit, dan juga di bagian rawat inap. Akan tetapi, mesin penjual tiket di bagian rawat inap paling banyak hanya ada 1 atau 2 di area umum, dan tidak mungkin ada di area bangsal. Jadi, mereka tidak akan bisa merekam di bangsal mana Wu Shuhang berada, dan juga siapa saja yang keluar masuk bangsalnya. Li Yalin mengangguk. Ini memang agak sulit, tapi sekarang kita sudah punya cukup banyak informasi tentang wajah para anggota perkumpulan Qing yang rusak. Selama kita memasang mesin penjual otomatis di jalur yang harus dilalui untuk masuk ke bangsal rawat inap, maka begitu salah satu dari orang-orang ini pergi, mereka akan langsung mendapat pengingat. Jika orang-orang ini mengunjunginya secara teratur, kita akan bisa menyimpulkan polanya. Namun, jika tidak ada seorang pun yang datang selama ini, saya rasa kemungkinan besar dia telah ditelantarkan sepenuhnya. Ye Chen bertanya, bagaimana jika seseorang datang dari kantor gubernur tentara kanan? Li Yalin menambahkan, orang-orang dari kantor gubernur Angkatan Darat Kanan, pada dasarnya kami telah menilai cukup banyak dari mereka terakhir kali melalui pengawasan kami di Bandara Naples. Orang-orang ini semuanya berada pada tingkat siaga pertama dengan AI, dimanapun mereka ditangkap oleh mesin penjual otomatis kami. AI akan melaporkan mereka pada saat pertama. Mengatakan hal itu, Li Yalin menambahkan, namun, wajah-wajah yang dikumpulkan saat itu mungkin hanya sebagian dari modal yang tepat. Saya juga dapat meminta AI untuk selalu membandingkan wajah-wajah orang asing yang dikumpulkan di bandara dan dermaga dengan wajah-wajah yang muncul di rumah sakit. Sehingga siapapun yang datang ke Casablanca dari tempat lain dengan pesawat atau kapal dan kemudian pergi ke rumah sakit itu, kami akan dapat mengidentifikasi mereka. Jadi secara umum, jarang ada orang yang langsung pergi ke rumah sakit setempat setelah tiba di suatu tempat, dan Wu Shuhang berada di area rawat inap. Bahkan jika seseorang turun dari pesawat dan merasa sakit lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat, dia tidak akan langsung datang ke sini, kecuali dia adalah orang yang datang ke Casablanca dengan tujuan murni untuk menjenguk seorang pasien. Jadi, jika AI tahu siapa yang baru saja tiba di Casablanca dan langsung pergi ke rumah sakit tempat Wu Shutong dirawat, orang seperti itu akan sangat mencurigakan. Setelah mengatakan ini, Li Yalin teringat sesuatu dan menambahkan, bukankah ibu kota tentara kanan pergi ke Spanyol? Kalau begitu, saya akan meminta AI untuk melakukan satu pemeriksaan lagi. Jika ada yang naik pesawat atau kapal dari Spanyol ke Casablanca, lalu langsung pergi ke rumah sakit itu, maka diasumsikan bahwa orang ini adalah seseorang dari pemerintah metropolitan kanan. Pada saat itu, meskipun Wu Shuhang ini tidak lagi memiliki nilai bagi kita, setidaknya dia masih dapat memberikan beberapa informasi tentang orang lain dari pemerintah metropolitan kanan. Jika pemerintah metropolitan kanan benar-benar pergi menemui seseorang untuk menemuinya, maka mungkin dia masih memiliki nilai. Pada saat itu, mungkin juga dapat menemukan cara untuk menyampaikan beberapa informasi kepadanya lagi. Baiklah. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menghubungi seseorang untuk bergegas dan mengatur agar mesin penjual otomatis itu pergi ke rumah sakit. Sambil berkata demikian, Ye Chen menambahkan, ngomong-ngomong, Inspektur Li,
suruh AI mengawasi Nigeria dengan ketat. Tidak ada gunanya bagi ketiga tetua itu untuk tetap tinggal di Nigeria sekarang. Kemungkinan besar mereka akan pergi. Mereka juga tidak akan naik pesawat ke dekat sini. Kemungkinan besar mereka akan pindah kota, atau bahkan pindah negara. Li Yalin berkata, "Jangan khawatir tentang hal ini, saya telah memberikan perintah kepada AI untuk memantau bandara dan terminal di Nigeria serta negara-negara sekitarnya, dengan fokus pada semua pria Asia dewasa, terutama mereka yang lebih tua dan dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ye Chen mengangguk. Juga beritahu AI untuk memperhatikan orang-orang yang muncul di Buenos Aires, Argentina, atau bandara lain di Argentina dalam kurun waktu mendatang, buatlah perbandingan dengan orang-orang yang ditemukan di Afrika, dan tandai jika mereka cocok. Kemungkinan besar markas besar Broken Clearance Society terletak di salah satu pulau di lingkaran Antartika, jadi dari manapun ketiga orang ini berangkat, kemungkinan besar mereka akan tetap kembali ke Argentina." Li Yalin langsung setuju. Baik, Tuan Ye." Ye Chen berkata, dengan AI, keuntungan terbesar kita adalah kita memiliki semakin banyak informasi tentang orang-orang di masyarakat King yang rusak. Setiap gerakan orang-orang ini selanjutnya tidak akan luput dari pengawasan kita. Peta masyarakat King yang rusak akan menjadi semakin jelas bersama kita, sedikit demi sedikit. Bersambung.